Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang perlu kita lakukan ketika sa'i atau sunnah-sunnah yang perlu kita perhatikan ketika melaksanakan sa'i. Dalam kitab At-Taqrirus Sadidah dikatakan sunanus sa'i, sunnah-sunnahnya sa'i itu ada 9. Yang pertama, al-irtiqa'u ala safa wal marwati qadra qamatin lirrajul. Jadi ini bukit Safa, ini bukit Marwah. Ketika kita berjalan, hendaknya jangan hanya di putaran yang bagian bawah, tapi agak naik ke atas. Qadra qamatin, agak naik ke atas, seukuran orang Jawa mengatakan sededek, seukuran orang berdiri seperti itu. Ini untuk laki-laki, untuk perempuan tidak disunahkan. Kemudian yang kedua, al-dzikru wa du'a'u fi kulli syautin. Ketika hendak berjalan, naik, turun begitu, disertai dengan doa dan juga zikir. Tentunya ini menjadi salah satu alat bantu untuk menghitung supaya kita tidak mudah lupa. Karena sudah ada catatannya, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Yang kedua, tentu supaya sa'inya semakin sempurna. Oke, yang ketiga, al-masyu ala hayyinatin fi jami'i sa'i. Disunahkan untuk berjalan dengan tenang dalam setiap lintasan sa'inya. Wal harwalatu, dan agak lari kecil. Al harwalah itu adwan syadidan, agak lari kecil begitu. Bainal milain al akhdarain lidzukur dunal inas. Jadi teman-teman kalau lagi melaksanakan sa'i ada 2 lampu hijau, ini gambarnya. Nah, ketika melewati lampu hijau ini, teman-teman sunnah untuk lari-lari kecil sembari membaca doa yang telah dituntunkan seperti itu. Dan tentu kesunahan ini hanya untuk laki-laki, tidak berlaku untuk perempuan. Artinya perempuan tetap disunahkan berjalan seperti biasa. Yang keempat, al-mualah baina marratis sa'i. Sunnah untuk mualah terus-menerus, nuli-nuli, tidak ada jeda, tidak ada break antara 1 sampai ke 7. Kemudian kesunahan yang kelima, an yakuna ala taharatin minal hadas wan najas, yaitu hendaknya melaksanakan sa'i dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil, hadas besar, ataupun najis. Artinya berbeda dengan tawaf yang wajib dilakukan dengan suci dari hadas, suci dari najis seperti itu. Adapun sa'i itu tidak diwajibkan. Artinya teman-teman tengah-tengah melaksanakan tawaf batal, maka tawafnya harus berhenti, wudhu dulu, nanti diulangi untuk melanjutkan. Tetapi kalau sa'i enggak. Kalau sa'i meskipun batal enggak apa-apa, lanjutkan saja enggak apa-apa. Tentu dalam keadaan suci lebih sempurna seperti itu. Yang keenam, al-muwalatu bainahu wa bainat tawafi wa raq'ataihi wal istilam, yaitu dianjurkan untuk mualah. Mualah itu bersegera, nuli-nuli, langsung begitu, antara sa'i dan antara tawaf, serta 2 rakaat tawaf dan istilam. Artinya selesai kita melaksanakan tawaf, langsung kita melaksanakan 2 rakaat tawaf dan istilam. Kalau memang setelah itu mau melakukan istilamnya, setelah itu dianjurkan segera melaksanakan sa'i. Kemudian yang ketujuh, al-ityan bil ad'iyah al-waridah asna'ahu. Nah, memperbanyak membaca doa yang sudah ditentukan oleh para ulama, tentu riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedelapan, an yakuna masturul aurah ma baina surrah wa rukbah ghairu sau'aten. Disunahkan untuk menutup aurat. Artinya misal kalau ada aurat yang terbuka, maka sa'inya masih sah. Nah, tentu ini konteksnya kalau nggak sengaja ya. Kita kembali kepada statement umum bahwasanya membuka aurat tanpa ada hajat itu hukumnya haram. Tetapi tidak mempengaruhi kepada keabsahan sa'i seperti itu. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, al-ittiba, sebagaimana telah kita bahas pada al-ittiba itu dengan cara seperti ini. Ini namanya ittiba seperti itu.
Semoga 9 poin ini bisa diperhatikan dan bisa kita laksanakan untuk supaya sa'i yang kita lakukan dalam haji ataupun dalam umroh semakin sempurna dan mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.